Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewi, Pak. Arek Surabaya. Nama? Dewi. Dewi. Nggih. Tinggal di mana, Dew? Sementara ini di Cakung. Di Cakung. Nggih. Tinggal sama siapa, Dew, di Cakung? Sendiri, saya soalnya single parent ya, udah 21 tahun. Single parent, 21 tahun. Umur berapa, Dew? OTW 56 April nanti. OTW 56. OTW itu apa OTW? Menuju ke 50. Menuju ke 56. Tapi naik gunung masih Naik gunung. Kalau naik alat kelamin, Dew masih kuat, Dew? nggak tahu. Nanti dicoba sama kebo bule gue ya, Dew. Anak cucu, anak 6, Anak 6, cucu 8. cucu 8. Tuh anak 6 dari suami berapa ekor, Dew? Satu aja ya. Satu aja. Mantan kemarin itu. Dapat 6. Nggih. Wow, tepuk tangan dong untuk Dewi. tapi 6-6-nya lahir semua normal atau ada yang sesar, Dew? Yang semua normal, Pak. 6-6-nya Nggih. lahir dari alat kelamin kamu, 6-6-nya. Iya, nggak Brojol pernah dari situ. nggak pernah jahitan. Wow, tanpa Dan dijahit. Prosesnya 1 jam. 1 jam tanpa dijahit. Nggih. Wow, Terus- kita sebut ibu oblak. Wow. Tapi 1 meninggal, Pak. Hah? 1 meninggal. Jadi 5. Nggih, karena waktu itu saya disiksa, ditempelin setrika panas Ditempel setrika panas sama papanya anak-anak. suami Nggih, tercinta. saya melahirkan di kamar Itu mandi. sebenarnya tuh ditempel setrika biar alat kelamin kamu rapat sendiri, Dew. Kamunya nggak nges, makanya disiksa. Padahal bukan disiksa, namanya dipres. Nggak usah. Jadi pertanyaan apa, Dew? Nggih, Humor, saya- humor, Dew. Saya Biar mau nggak ngantuk. Testimoni dulu. Man, testimoni man. Dewi, luar biasa. Tepuk tangan dong. Dewi, single parent, usia OTW 56. Jadi jujur ketemu Pak Haji itu rasanya mau pingsan. Hah? Lo mau pingsan, gue mau Karena- ngaceng. Karena gini, Gubrak. Pak, saya waktu di Surabaya beberapa tahun yang lalu kan ngikutin YouTube-nya Pak Haji. Ya, Waduh, rek Surabaya Jakarta, rek pirong kose kan gitu ya. ya. Coba diterjemahin dia, Dew. Nah. Bahasa tadi diterjemahin ini agak belon, bapak-bapak, Dew. Ya, Surabaya Jakarta kan jauh. Ya, Terus berapa ongkosnya saya ke sana? Saya nggak punya uang ya kan. Tapi hati saya, ya Allah, sampaikan saya ke sana. Tuh, sampai akhirnya melalui proses 1 tahun yang lalu saya masuk Jakarta lagi kan. masuk Jakarta. Nggih. Alhamdulillah ikut Pak Budi waktu itu 300.000. Budi Darmanto. Nggih, yang rumahnya di Pondok Kelapa. Ya, Budi Darmanto. Nggih, saya 2 kali ikut beliau. Terus saya pikir kalau gini terus kan nggak punya duit juga kan. Akhirnya saya cari-cari cara sampai ke sini. Dari Cakung terus ke stasiun, terus ke Laladon, terus ke sini. Nah, kalau masalah yang saya mau bilang itu celana dalam yang dibalik, Pak Haji. Sekarang cara dalam dibalik gak, Dewi? Mulai kelas 2 SMP. Udah dibalik? Nggih. Sebelum kena RDAE? Nggih. Wow, tepuk tangan dong. Apa yang bikin Dewi kok dari kelas 2 SD sebelum kena RDAE mau meraktekin cara dalam dibalik? Nggih. Apa yang memotivasi Dewi, Dew? Suwargi Eyang Putri waktu itu gini, saya kan mau disantet sama temen waktu Mau itu. disantet Nggih. sama teman. Karena suka sama saya tapi saya tolak orang Madura. Oh ya, Nggih, dia terus- suka sama Dewi, Dewi nggak suka sama dia. Nggih, karena juga kan masih sekolah. Masih sekolah, Nggih, kelas anaknya- 2 SD ya. Anaknya kepala sekolah. Nah, terus Eyang Putri bilang gini,
Itu celana dalamnya dibalik aja itu. Nah terus alhamdulillah beberapa tahun saya kebetulan saya nggak tahu istilahnya ya Pak ya, saya ini spiritual atau apa karena saya di bidang pengobatan, tapi kebanyakan mengobatin orang-orang yang kena santet juga. Yang Putri. Saya Oh, ibu bisa ngobatin orang yang kena santet. Bismillah. Oh iya, dari umur berapa ibu bisa ngobatin orang kena santet? Seingat saya sudah sejak kecil sih Pak. Dari kecil. Oke. Bu, ini bapak-bapak kena santet semua nih. Nah terus akhirnya beberapa tahun kemarin juga mungkin ada temen yang iri kan ya sama saya karena kan saya kalau nangani pasien Pasiennya banyak. nggih Mak, Hah? nggak ada duitnya gimana gitu ya, Oh iya. nggak usah ngomong duit, yang penting sembuh dulu. Yang penting sembuh dulu. Nggih, ini kan saya titipan dari Allah, Ya, harus saya jaga dan saya rawat dengan jalan saya amalkan, ya. saya gitu. Nah, terus saya Berarti bilang, terkenal dong Dew zaman dulu ahli santet. enggak nolongin. Iya, maksudnya ahli santet. Jadi orang yang kesantet sama Dewi Itu bisa sembuh. termasuk gini Pak Haji, misalnya ada yang sudah meninggal gitu ya, Udah meninggal. terus meninggalnya nggak diketahui. Iya. Nah, keluarga ini minta tolong saya. Iya. Nah, alhamdulillah kita bisa tahu interaksi. Bisa. Nggih. Hmm, Termasuk yang belum meninggal juga. bisa. Sampai calon jenazah bilang berangkatnya jam berapa, itu sampai mamah, besan, itu termasuk semua. Oh, bisa Dew. Nggih. Ini bapak-bapak juga nih Dew. Ya ntar malam. Alhamdulillah. Enggak bercanda. Tebak bisa. tangan dong untuk Dewi, Nah. ahli santet. Nah terus akhirnya beberapa tahun kemarin ada yang bilang, Mak, lokasi di mana? Saya kan kalau di Surabaya dipanggil Mae ya. Mae. Nah, Bukan terus malampir kan? Mae. saya baik hati kok Pak. Baik hati, ya 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 ya. Nah terus udah itu saya Sherlock Pak. Apa? Sherlock kan, Sherlock posisi Oh, saya. Sherlock. Nggih. Nah ternyata dikirim, Edan, ilmu apa kamu? Edan. Iya, aku- Artinya apa tuh Dew? Edan tuh ini agak belon bapak-bapak. Edan itu gila tapi enggak gila yang gimana gitu Oh loh, iya. Pak. Kalau ini bapak-bapak Edan apa nggak nih? Enggak baik semua. Nah terus akhirnya dikirim fotonya, ilmu apa ibu? Saya nggak punya ilmu, ini ada fotonya. Ternyata gambar saya ngabur Pak, Ya, jadi nggak bisa masuk gitu loh. ya. Nah terus sampai kemarin Bang Gimbal Putra Alam, Om Limbat semua kan minta saya gabung, nggak mau ilmu hitam semua, saya bilang gitu. Nah terus itu juga ngaruh Pak, ngaruh ke saya Surabaya Bali Flores sepeda motoran Dewi sendiri. sendiri. Nggih. Wow. Jadi ke Jepara semua Indonesia habis Pak. Oh, kamu kelilingin. Nggih, karena gini, teman memang membodohkan saya ya. Teman-teman membodohkan saya. Membodohkan Iya. Dewi. Nggih, kenapa Oh. kamu kok mau datangin pasien? Sekarang gini. Oh, home care. Ya, nggih. Nah, terus kenapa nggak buka praktek? Jangan, nanti kasihan bawa amplop, kebanyakan duit hutang, aku nggak mau. Ya. Karena duitnya alhamdulillah bisa kita ajak interaksi gitu, Pak. Ya. Kalau saya gini, mending pasiennya di mana? Nah, terus ngundang saya, udah kumpulin semua. Karena Ya. kenapa kalau datang ke kita nggak mungkin cukup satu orang kan? Ya. Nah, pasti bawa kawan, terus belum makan. Nah, ini yang kita pikirin gitu, tapi satu yang hanya kita tangani, tapi kalau di daerahnya dia bisa semalam itu 30. Wow, Dew, lo Nggih. kan ahli santet. Apa yang bikin lo cocok sama ilmunya RDAY, Dew? Lo kan ahli santet. Sementara RDAY ngomongnya jorok, Nah, banyol, itu sudah waktu nggak di- jauh dari di- alat kelamin. Apa yang bikin Dewi ahli santet cocok sama ilmunya RDAY, Dew? Gini, itu sudah terjadi di Surabaya waktu saya lihat YouTube-nya Pak Haji ya. Wah, kosro wong iki gitu. Apa artinya, Dew? Kosro itu apa ya? Kasar-kasar tapi lucu tapi sopan gitu loh. Kan nggak masuk akal ya. Tapi kok bisa kayak gitu lah, itu di situ saya penasaran. Penasaran. Nggih. Wow, tepuk tangan dong untuk Dewi, ahli santet. Penasaran Dan ini dengan bukan RDAY. bukan satu kali saya kesini Pak Haji ya. Oh, kamu udah berapa kali, Dew? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Kenapa kamu nggak absen, Dew?
Pak Haji saya datang lagi nih yang kedua, ketiga Ini, gitu. karena gini, setiap saya datang ke sini malam Jumat. Oh malam Jumat. Jadi nggak ada kesempatan seperti ibu tadi mau testimoni. Oh gitu. iya. Nah kebetulan. Ini kebetulan Senin. malam Selasa. Nah terus saya cuman gini, oh belum titi wantinya lah gitu. Belum? Belum titi wantinya, Allah belum kasih izin. Oke. Gitu. Nah, Terus apa lagi Dew? Ini. Dewi ahli santet cocok sama Ibu RDI apa lagi Dew kalau boleh Ini, tahu? kalau saya yang mau tanya ke Pak Haji, anak saya kan ada yang nomor 3 mirip bapaknya. Apa? Mirip bapaknya. Mirip bapaknya. Kelakuannya. Itu waktu dia bikin lo sama bapaknya apa sama siapa Dew? Kalau saya sebut dia gorila. Karena kejam. Iya. Nah, terus ML sama gorila lahirlah nih anak ketiga ya. Namanya apa Dew? Terus anaknya mirip kayak bapaknya Dew. Enggak tinggi, cakep sih. Ya. Orang laki. Enggak. Anak saya 3 laki, 3 perempuan, cucu 4 laki, 4 perempuan. Ya. Nah, terus anak ini kok emaknya masih hidup, kok sudah istilahnya ngudruk-ngudruk tanah yang di Madiun. Oh, udah ngeributin warisan. Iya, itu kan dari almarhum Eyang Kakung ya. Ya. Nah, terus udah itu pokoknya ini nggak ada haknya mamah, nggak ada haknya mamah. Makanya ya sudah, kalaupun misalnya kita masih hidup kan hibah ya. Nah, saya masih ada. Akhirnya saya kesel kan Pak Haji. Anak saya nggak mau saya nekuni spiritual ini karena kan dia sudah sering tahu sendiri mama itu nyawanya terancam. Bismillah enggak. Tapi saya bersikukuh ke celana dalam yang dibalik ini gitu. Ya. Nah terus udah itu tanah yang di Madiun itu kan walaupun sedikit 1140 itu nilainya sudah 5 meter. Kan 1 meternya sudah 5 juta. Nah, pertanyaannya apa Del? Nah, maksud saya supaya nggak gantungin ke anak. Saya ini nggak mau balik ke Surabaya lagi sebelum punya rumah. Saya sudah sumpah gitu. Jadi kenapa Dewi nggak meraktekin ilmu RDAY? Sholat tobat sehari 18 kali Dew. Nanti kan tunai 10 miliar Dew. Iya, saya praktek. Itu aja praktekin dulu Dew. Nanti nggak usah ribut-ribut warisan. Nanti yang 5 miliar itu Dewi bayarin sendiri ada jadi milik Dewi. Gitu. Bisa? Oh iya, testimoni lagi sebentar Pak Haji nggih. Ya. Kemarin alhamdulillah baru 2 minggu kemarin dapat pasien di Ponorogo. Pasien Ponorogo. 2 Purwati sama Purwanto, 30 tahun kena Purwanti gangguan. dan Purwanto. Iya, kakak beradik. Purnimi kemana Purnimi? Nah, terus udah itu kena gangguan 30 tahun. Kena gangguan 30 tahun. Iya, sudah dibawa kemana-mana. Alhamdulillah kita diutus Allah ke sana, jebolnya sama saya. Oh, bisa sembuh lewat Dewi. Alhamdulillah sudah. Wah, lagi, tepuk sudah tangan sholat dong lagi. biar Dewi senang luar biasa. Nah, Dewi ahli santet. Nah, sehari itu saya istirahat, langsung naik ke Munarah. Apa? Munarah, Gunung Munarah. Gunung? Munarah. Oh ya. Yang lalu ke Gunung Salak. Memang saya hobi mendaki. Oh, mendaki gunung hobi. Sama touring, pokoknya menyendiri lah. Menyendiri bersama Demit. Nah, terus udah itu Dew, lo Demitnya tadi ditinggal di mana? diparkir di sana. Iya, tolong ditengokin dulu nanti ya. Jangan, Tuh Demitnya tuh teriak-teriak tuh. Baik-baik kok. Udah tahu bosnya di sini. Udah tahu ya, bosnya lagi berguru ya. Terus ada pertanyaan apa lagi Dew? Yaitu masalah rumah dan ini doakan saya bisa sampai ke 2000 untuk privat sangat ini. Bisa lah ya, harus bisa dan pasti bisa. Gitu. Enaknya privatnya yang sedekah 10 juta Dew. Jadi ngobrolnya kita berdua berjam-jam. Kamu bisa cerita, malah kalau bisa pasien se-Indonesia nyari Dewi, bukan Dewi nyari pasien, tapi pasien nyari Dewi. Kedua, maunya saya karena Dewi usianya udah 50. Saya pengen duduk manis. Umur berapa? 56. 56, duit ngejar Dewi. Iya, nantinya. Saya maunya begitu, gitu loh.
Ini Nah nanti pengobatan ini internasional, jadi pasiennya jangan orang Indonesia. sudah kemarin Pak Haji di Facebook dimasukkan ke paranormal internasional. Iya, Ada yang paranormal iri sama internasional. saya. Oke. Jadi nanti Dewi pegang orang-orang asing gitu. Sudah kemarin di Malaysia. Ya, nanti lebih besar lagi. Nanti Dewi pengobatannya di Timor Leste. Jadi pasiennya orang keriting semua. Terus minta doanya Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk Dewi. Minta doanya Spesialis guna-guna. Pak Haji. Spesialis santet. Pak Haji, Ya. minta doanya besok saya nangani Karawang, masalahnya sama juga. Ya, Nanti Sabtunya ke Kuningan, masalahnya sama juga. ya, pasti Dew. Ya memang di situ Ya. bidangnya. Sekali lagi dong untuk Dewi, spesialis santet. Jadi yang Luar saya lakukan biasa. sholat taubat 18 sama. Iya. 18 Dew. Kalau mandi pandan memang sudah sejak SMP juga. Terus deh mandi pandan, terus disantenin ntar jadi bubur kacang hijau. Saya sudah rutin mandi jam 12 malam memang. Iya, praktekin ya Dew. Oke, siap. Sekali lagi dong Dewi, ahli santet, luar biasa. Yuk.